Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nida Nisrina dengan NPM 160 1160 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Prediksi Return Period Bearing dengan Probability Weighted Moment pada data vibrasi akselerasi pronostia. Pertama, pendahuluan. Akan dibahas latar belakang. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Statistik dapat diterapkan pada berbagai bidang. Salah satu contoh pengaplikasian ilmu statistik dalam bidang teknik mesin yaitu menghitung kegagalan suatu mesin, di mana hal tersebut bisa digunakan untuk mengontrol kondisi kesehatan mesin. Kesehatan mesin merupakan prioritas utama dalam proses produksi pada sebuah perusahaan, sehingga perlu ada pengecekan secara rutin guna mencegah terjadinya penurunan kinerja operasi dan kerusakan pada mesin yang tidak terduga. Mesin terdiri dari beberapa elemen yang masing-masing elemennya memiliki fungsi tersendiri agar mesin tersebut bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya, elemen penyangga adalah bearing atau bantalan. Bearing atau bantalan merupakan sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antar dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Biasanya, untuk memantau kesehatan mesin dipasang sebuah alat sensor pada bearing untuk menangkap vibrasi baik secara horizontal maupun vertikal. Naik turunnya vibrasi akselerasi pada bearing bisa menjadi suatu indikator bagi kondisi mesin. Perlunya melakukan prediksi pada kesehatan mesin untuk mengamati kondisi mesin di masa depan dan memprediksi waktu yang tersisa sebelum kerusakan atau kegagalan terjadi pada mesin. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya kerusakan pada vibrasi bearing menggunakan metode extreme value theory dengan pendekatan generalized extreme value yang diestimasi dengan probability weighted moment, kemudian diprediksi dengan menggunakan return period. Untuk identifikasi masalah ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana kajian estimasi parameter generalized extreme value dengan pendekatan probability weighted moment. Yang kedua, bagaimana memprediksi kerusakan bearing melalui interpretasi return period dan return level bearing. Tujuannya, yang pertama, mengetahui kajian estimasi parameter generalized extreme value dengan teknik pendekatan probability weighted moment. Yang kedua, memprediksi kerusakan bearing melalui interpretasi return period dan return level. Manfaatnya yaitu memberikan informasi kepada instansi maupun industri yang menggunakan mesin berporos mengenai salah satu metode yang dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin melalui sinyal vibrasi, sehingga dapat memprediksi sisa pakai sebelum mesin rusak. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka. Dalam ilmu mekanika, bearing adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Kerusakan pada bearing disebabkan karena gesekan. Gesekan yang terus-menerus akan menyebabkan panas yang semakin lama semakin meningkat dan menyebabkan kerusakan pada komponen tersebut. Vibrasi akselerasi adalah peristiwa gerakan bolak-balik secara teratur suatu benda melalui titik seimbang. Kuat lemahnya getaran dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, semakin kuat pula getaran yang terjadi. Sinyal vibrasi akselerasi merupakan fisik terhadap waktu yang variansi nilainya memuat informasi-informasi mengenai kondisi dari suatu komponen mesin. Selanjutnya, extreme value theory, yaitu bagian dari ilmu statistika yang mempelajari perilaku ekor dari suatu distribusi yang biasanya digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian yang bersifat ekstrim. Terdapat dua metode dalam mengidentifikasi nilai ekstrim. Yang pertama, blok maksima, yang kedua, peak over threshold. Blok maksima merupakan metode penentuan nilai ekstrim yang didasarkan pada pembentukan blok-blok periode. Berikut ini gambar ilustrasi pengambilan sampel dengan metode blok maksima, di mana terdapat data dengan blok period per 10 detik. Untuk 10 detik pertama,
atau blok pertama, nilai maksimum adalah X1, sehingga data yang digunakan sebagai sampel untuk bulan pertama adalah X1. Untuk bulan berikutnya, pengambilan sampel dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, Generalized Extreme Value merupakan distribusi dari nilai-nilai ekstrim untuk pendekatan blok maksima. Berikut adalah kumulatif distribusi dan probability density function untuk distribusi GFV, di mana mu adalah parameter lokasi, sigma adalah parameter skala, dan C parameter bentuk. GFV dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe berdistribusi Gumbel. Yang kedua, tipe berdistribusi Freiheit. Yang ketiga, tipe berdistribusi Weibull. Semakin besar nilai parameter bentuk, maka distribusi akan memiliki ekor yang semakin besar, sehingga akan berdampak peluang terjadinya nilai ekstrim akan semakin besar. Selanjutnya, probability weighted moment. Menurut Greenwood et al. Pada tahun 1979, momen probabilitas terboboti didefinisikan sebagai berikut. Terdapat dua momen dengan mempertimbangkan M1,0,s dan M1,R,0 sebagai berikut. Dengan nilai P, R, dan S adalah bilangan real. Berdasarkan sampel acak dengan X1 lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil sama dengan Xn, di mana N lebih besar daripada R dan N lebih besar daripada S, diperoleh estimasi unbiased PWM sebagai berikut. Menurut Hosking et al. Pada tahun 1985, momen probabilitas terboboti dari distribusi GFV untuk parameter bentuk tidak sama dengan 0, yaitu sebagai berikut. Dengan estimasi parameter PWM sebagai berikut. Selanjutnya, uji kesesuaian distribusi. Untuk mengidentifikasi apakah distribusi pola sebaran suatu data sesuai dengan pola sebaran teoritis, maka dilakukan uji kesesuaian distribusi. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 sama dengan Sx sama dengan F0x, yaitu data mengikuti distribusi teoritis F0x. H1 sama dengan Sx tidak sama dengan F0x, yaitu data tidak mengikuti distribusi teoritis F0x. Statistik ujinya D sama dengan max Xx dikurangi F0x atau sama dengan p-value. Kriteria ujinya, tolak H0 jika D lebih besar daripada D1 dikurangi alpha per 2, atau tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alpha. Selanjutnya, return period dan return level. Return period didefinisikan sebagai nilai maksimum pada periode yang akan datang. Return period merupakan nilai maksimum yang diharapkan akan melampaui satu kali dalam jangka waktu tertentu. Menurut Cole, return period dan return level dibagi menjadi dua. Yang pertama, return period dan return level untuk kasus stasioner. Yang kedua, return period dan return level untuk kasus non-stasioner. Menurut Cole, return level seringkali diinterpretasikan sebagai nilai yang akan dilampaui sekali dengan probabilitas P dalam kurun waktu return period 1 per P tahun. Inference of return level. Menurut Coles, return level dapat dengan mudah dihitung dari persamaan sebagai berikut. Inverse dari persamaan tersebut memberikan nilai return level yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, bahan dan metode. Data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data run to failure, hasil dari pengujian bearing dengan memperhatikan vibrasi dari bearing tersebut. Data diunduh dari Institute of Electrical and Electronic Engineers melalui penyimpanan Femto ST Institute.
Berikut adalah struktur data vibrasi akselerasi bearing. Pada struktur data vibrasi bearing terdapat 3 kondisi. Kondisi pertama memiliki kecepatan 1800 rpm dengan beban 5000 Newton, dan pada data learning set terdiri dari bearing 11, bearing 12, dan pada data testing set terdiri dari bearing 13 sampai dengan bearing 17. Untuk kondisi kedua memiliki kecepatan 1650 rpm dengan beban 4800 Newton. Dan pada data learning set terdiri dari bearing 21, bearing 22, dan pada data testing set terdiri dari bearing 23 sampai bearing 27. Dan kondisi ketiga memiliki kecepatan 1500 rpm dengan beban 4000 Newton, dan pada data learning set terdiri dari bearing 31, bearing 32, dan pada data testing set terdiri dari bearing 33. Selanjutnya, metode penelitian. Pada tahapan ini akan diuraikan langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, pengambilan sampel data ekstrim menggunakan blok maksima. Yang kedua, menaksir estimasi parameter dengan probability weighted moment. Yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian distribusi GFV dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, memprediksi kerusakan bearing menggunakan return level dan return period. Yang kelima, menganalisis dan membahas hasil penelitian. Dan yang terakhir, keenam, penarikan kesimpulan dari hasil analisis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengambilan sampel data ekstrim dalam metode ini menggunakan blok maksima, yaitu mengambil nilai maksimum dalam blok periode tertentu. Untuk penelitian ini digunakan blok periode 10 detik, di mana 10 detik itu terdapat sebanyak 2560 pengamatan vibrasi akselerasi bearing. Selanjutnya, untuk setiap blok ditentukan besarnya data vibrasi akselerasi bearing maksimum, dan data tersebut dijadikan sebagai data ekstrim yang digunakan sebagai sampel untuk analisis selanjutnya. Berikut ini merupakan nilai ekstrim pada setiap bearing yang diamati pada penelitian ini. Setelah menentukan nilai ekstrim, perlu dilakukan identifikasi untuk mengetahui pola sebaran data vibrasi akselerasi bearing menggunakan histogram dan box plot. Dapat dilihat pada histogram bearing 13 vertikal, 15 horizontal, 17 horizontal, data lebih menyebar condong ke kanan. Pada box plot terlihat lebih jelas bearing 13 vertikal, 15 horizontal, 17 horizontal memiliki banyak data yang berada di atas whiskers yang disebut outlier. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa data memiliki nilai ekstrim. Selanjutnya, setelah didapat data ekstrim untuk masing-masing bearing, dilakukan estimasi parameter menggunakan metode probability weighted moment yang akan menghasilkan nilai parameter bentuk, parameter skala, dan parameter lokasi. Berikut merupakan hasil estimasi parameter distribusi generalized extreme value dengan pendekatan probability weighted moment untuk masing-masing bearing dengan menggunakan bantuan software RStudio. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai parameter bentuk, skala, dan lokasi, maka dilakukan pemeriksaan kesesuaian distribusi dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Maka, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut, dan kriteria ujinya sebagai berikut. Berikut ini hasil uji kesesuaian distribusi dengan menggunakan bantuan software MATLAB R2017B. Pada tabel berikut ini menunjukkan bahwa p-value pada bearing 13 horizontal, bearing 15 vertikal, dan bearing 17 vertikal memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengikuti distribusi generalized extreme value. Dan bearing 13 vertikal, bearing 15 horizontal, dan bearing 17 horizontal memiliki nilai yang lebih besar dari nilai alfa, yaitu
0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi generalized extreme value. Berikut ini hasil prediksi nilai return period dan return level dengan melibatkan parameter bentuk, parameter skala, dan parameter lokasi. Menurut Tayade, pada tahun 2019, masa manfaat Biring dianggap akan berakhir ketika nilai vibrasinya mencapai 20. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk Biring 1,3 arah vertikal akan mengalami kerusakan pada rentang waktu kurang dari 1 bulan, karena nilai return level pada waktu 1 bulan adalah 128,845. Untuk Biring 1,5 arah horizontal dan Biring 1,7 arah horizontal akan mengalami kerusakan pada waktu yang sangat lama, yaitu lebih dari 300 bulan atau 25 tahun. Selanjutnya, plot return level. Plot ini merupakan hasil prediksi fungsi return level dengan return period dari model distribusi generalized extreme value yang digunakan. Titik-titik yang berada di dalam plot tersebut menyatakan nilai vibrasi akselerasi Biring maksimum yang mungkin dicapai satu kali dalam setiap return period. Kesimpulan dari plot return level di atas bahwa semakin lama pemakaian Biring, maka semakin tinggi pula nilai vibrasi Biringnya. Hal ini mengindikasi terjadi masalahnya pada komponen mesin yang kemungkinan menyebabkan kerusakan yang lebih parah seperti kegagalan mesin. Selanjutnya, diagnostic plot. Dapat diuraikan bahwa probability plot dan quartile plot digunakan untuk melihat sebaran data apakah berdistribusi normal atau tidak. Dan jika dilihat dari ketiga plot diagnostik ini, bahwa data cenderung berdistribusi normal. Hanya saja, pada plot diagnostik Biring 1,5 arah horizontal, banyak titik-titik plot yang jauh dari garis merah, sehingga data dikatakan tidak berdistribusi normal. Pada densitas plot dapat dilihat bahwa data menjulur ke kanan, yang disebut sebaran data berdistribusi generalized extreme value. Serta jika dilihat dari return level plot, bahwa semakin lama waktu masa pakai, maka semakin tinggi nilai akselerasi vibrasi pada Biring 1,3 vertikal, Biring 1,5 horizontal maupun Biring 1,7 horizontal. Tingginya nilai vibrasi pada Biring dapat mengindikasikan akan terjadinya masalah pada komponen mesin yang dapat mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini, yang pertama, dalam mengestimasi parameter distribusi generalized extreme value dengan metode probability weighted moment menghasilkan 3 parameter, yaitu parameter bentuk, parameter skala, dan parameter lokasi. Dari hasil analisis, Biring yang mengikuti distribusi GFV dengan metode PWM, yaitu Biring 1,3 arah vertikal, Biring 1,5 arah horizontal, dan Biring 1,7 arah horizontal. Yang kedua, dari hasil perhitungan prediksi return period dan return level, untuk Biring 1,3 arah vertikal akan mengalami kerusakan pada rentang waktu kurang dari 1 bulan. Untuk Biring 1,5 arah horizontal dan Biring 1,7 arah horizontal akan mengalami kerusakan pada rentang waktu lebih dari 300 bulan atau 25 tahun. Dari hasil plot return level dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pemakaian Biring, maka semakin tinggi pula nilai vibrasi Biringnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya masalah pada komponen mesin yang kemungkinan menyebabkan kerusakan yang lebih parah seperti kegagalan mesin. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk mengestimasi parameter dapat menggunakan metode yang lain selain probability weighted moment, atau dengan mengembangkan model yang lebih akurat sehingga diperoleh hasil yang realistis. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.